Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo teman-teman, masih tetap semangat ya? Hari ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk ke penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, teman-teman tahu nggak nih sholat fardu itu apa? Jangan-jangan lupa nih. Ya, betul. Sholat fardu itu sama aja dengan sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan, kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah, karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rokaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah tetap tidak boleh asal-asalan ya mengerjakannya. Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan, karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi yuk. Di tabel yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah mu'akkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad akan Ibu tandai dengan lingkaran merah ya, dilihat baik-baik. Dan untuk sholat sunnah ghairu mu'akkad akan Ibu tandai dengan lingkaran kuning. Hampir lupa nih teman-teman, niat sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini Ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bunyinya adalah usolli sunnataz zuhri rok'ataini qabliyatan lillahi ta'ala.
Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bunyinya adalah usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, materi tentang sholat sunnah rawatib sudah dibahas ya. Jangan lupa buku paket dan LKS-nya harus tetap dibaca. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.